Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnatu wa annallaha 'indahu ajrun 'azim. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum. Wallahu dzul fadlil azim. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Mari bersama-sama kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua sehingga pada pagi hari ini kita bisa kembali bersilaturahmi di acara ngobrol perkara ilmu. Ngopi yuk. Pemirsa, tentu pada pagi hari ini telah hadir bersama kita Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat baik. Alhamdulillah baik. Jamaah ibu-ibu yang ada di lokasi gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Nah, topik ngopi kita pada pagi hari ini Pak Ustadz, pemirsa, agak ngeri-ngeri sedap, untayan badai rumah tangga. Nah, nanti buat ibu-ibu yang mungkin punya pertanyaan atau mungkin sekalian curhat Pak Ustadz bisa ditanyakan, tapi sebelum itu kita akan mendengarkan penjelasan lebih lanjut dulu terkait topik ngopi kita. Silakan Pak Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah alladzi ahallan nikah wa harramas sifah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusydah amma ba'dah. Jamaah yang dimuliakan Allah dan juga pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, semoga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang terbaik, amin ya rabbal alamin. Tema pagi ini untayan badai rumah tangga. Serem ya. Rumah tangga dalam kita jalani itu kan diibaratkan seperti mengarungi bahtera, kayak orang berlayar. Lah namanya berlayar itu kan nggak ada yang aman lancar jaya, kan nggak ada. Pasti ada ombak, ada badai. Begitupun dalam rumah tangga. Lah kita tentunya harapan kita rumah tangga yang kita arungi bersama dengan pasangan kita ya sampai dengan tujuan yang kita harapkan bersama. Lah tentu untuk bisa mengatasi badai dalam rumah tangga itu kan kita kenali dulu badainya itu apa, problemnya itu apa. Di antara problem dalam rumah tangga yang terbanyak menurut Ibu masalah apa?
Duit. Yang pertama, problem dalam rumah tangga biasanya masalah finansial, keuangan. Ada kalanya memang suami yang tidak mampu untuk memenuhi kewajiban dalam finansial, atau istri yang kurang terima. Ya kan? Nah, kalau masalah ini kan harus ada komunikasi antara sang suami yang penanggung jawab untuk memenuhi itu, kemudian ada komunikasi dari istri yang bertanggung jawab untuk mengelola itu. Seberapapun yang diberi oleh suami, kalau pinter ngelola ya insya Allah cukup. Tapi seberapapun banyak yang diberi oleh suami, kalau nggak bisa ngelola ya kurang. Lah kadang masalah finansial ini memang kadang problemnya di masalah komunikasi. Sang suami merasa yang ngasihnya udah kegedean, sementara istri ngerasanya nerimanya kekecilan. Lah maka harus ada titik temu antara kegedean dan kekecilan. Lah iya. Maka pertama problemnya adalah masalah finansial. Yang kedua, setelah finansial biasanya apa, Bu? Kecemburuan berarti ya. Nah, masa di usia-usia udah segini masih gitu? Masih. Apa masa makin tinggi malah? Karena kalau masih muda seandainya pisah kan masih ada harapan. Ya, kalau udah tua kan nggak gitu ya. Kalau bahas masalah begini kayaknya ibu-ibu semangat ya. Yang kedua, memang kadang masalah kecemburuan. Lah ini juga kan perlu saling komunikasi untuk membangun kepercayaan. Sang suami yo jangan sering berjalan di pinggiran jurang. Apa maksudnya ya? Iya kan? Jangan sering berjalan di pinggiran jurang alias main api. Lah ya sang istri yo jangan terlalu nyampe rumah, Assalamualaikum, belum, Waalaikumsalam dah, HP. Aduh ya Allah, ada orang sini begitu ya? Ada ya Allah. Baru Assalamualaikum, belum buka jaket, belum buka helm, belum dijawab Waalaikumsalam dah, HP. Ya Allah. Sang suami ya harus menjaga diri, sang istri latihan percaya. Bukan percaya diri, percaya sama suami. Ya Allah. Dalam Quran itu ada larangan wala tajassasu. Apa itu tajassus? Tajassus itu ngorek-ngorek info. Alhamdulillah. Hati-hati ya. Insya Allah nanti dilanjut lah di segmen berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Nanti usai jeda kita akan lanjut ngobrolnya terkait untayan badai rumah tangga. Tetap di Ngopi Yuk. Alhamdulillahirabbil alamin, Anda masih menyaksikan Ngopi, ngobrol perkara ilmu. Ngopi yuk. Sebelum kita lanjut ngobrol terkait topik ngopi kita, yaitu untayan badai rumah tangga, terlebih dahulu akan dibuka untuk sesi tanya jawab. Untuk dua orang penanya, silahkan sebutkan nama dan juga pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Sulastri, izin bertanya Pak Ustadz. Bagaimana hukum seorang istri meminta cerai? Mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Ibu Dwi Pak Ustadz, izin bertanya, apakah jatuh cerai apabila suami pergi tanpa kabar? Mohon jawabannya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua pertanyaan Pak Ustadz, Bu Sulastri dan Bu Dwi. Dua-duanya nanya soal cerai Pak Ustadz. Yang pertama, bagaimana hukum seorang istri yang minta cerai? Kemudian pertanyaan kedua, apakah jatuh cerai bila suaminya pergi tanpa ada kabar? Nah silahkan dijawab Pak Ustadz. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah dan juga pemirsa Sinpo TV. Kalau bahasan rumah tangga ibu-ibu semangat ngajinya ya. Apa perlu besok-besok bahas begini aja terus ya? Yang pertama, seorang istri yang menuntut cerai ke suaminya. Ada hadis yang diriwayatkan oleh 5 orang perawi hadis. Ayyumma mara'atin sa'alat zawjaha at-talaq fi ghairi ba'sin fa haramun 'alaiha raihatal jannah. Seorang istri yang menuntut cerai kepada suami tanpa ada alasan yang dibenarkan. Berarti alasan yang dibenarkan ada. 1. Suami udah nggak bisa berfungsi sebagai suami lagi. Apa perlu diperjelas ini? Lah iya, seorang suami tapi udah nggak bisa berfungsi sebagai suami. Istri boleh nuntut. Apa perlu diperjelas? Enggak kan? Udah paham kan ya? Ditonton seluruh Indonesia ini masalahnya, masuk diperjelas. Yang kedua, ketika seorang suami berperilaku buruk, misalnya dengan KDRT, kasar, kekerasan, kalau istri tidak ridho, boleh menuntut cerai. Yang ketiga, suami keluar dari Islam, murtad. Yang ke berapa tadi? 4. Seorang suami yang kalau tadi kan secara batin, ini secara zahir. Yang tadi pertama loh, tidak bisa berfungsi sebagai suami secara batin. Yang kedua, tidak bisa berfungsi sebagai suami secara zahir. Lahir, kalau bahasa kita lahir, yaitu tidak memberi nafkah dengan selayaknya nafkah yang diberikan. Beda dengan urusan misalnya umumnya masyarakat situ nafkahnya misalnya umumnya 100.000. Lah kok istri minta 1 juta, ya di luar kewajaran namanya. Lah ini udah sewajarnya, udah suami pun udah nggak mampu, maka istri boleh untuk menuntut cerai. Tapi kalau tanpa ada alasan yang dibenarkan, misalnya begitu kondangan kok ngeliat yang lebih daripada lakinya, kemudian nyampe rumah kok minta cerai, maka faharamun 'alaiha raihatal jannah. Bagi wanita itu walaupun sholatnya sujud jidat sampai ireng, itu nyium bau surga juga kagak bisa. Jangankan masuk surga, nyium baunya aja enggak. Walaupun sujud jidatnya sampai itu kalau sang istri nuntut cerai tanpa ada alasan yang dibenarkan. Kemudian yang kedua, apa tadi? Lupa saya. Berarti kayak lagu Kau Pergi Tanpa Pesan ya. Gimana lagunya? Nah ya itulah, kalau masalah lagu mah ibu-ibu awalnya ngapal lah. Ibu sering hadir di acara akad nikah enggak? Ketika selesai akad nikah biasanya suami membacakan sigot taklik. Cuman ibu enggak dengerin sih ya, pada sibuk moto-moto. Pada sibuk selfie-selfie sama moto-moto. Di dalam sigot taklik itu suami udah janji, saya akan menggauli istri saya dengan wa'ashiruhunna bil ma'ruf, yaitu dengan umumnya seorang suami bertanggung jawab kepada istri. Kalau saya meninggalkan istri dalam jangka waktu 2 tahun, tidak memberi nafkah selama 6 bulan, kemudian istri
istri tidak ridho mengajukan ke pengadilan dengan membayar uang pengganti sebesar Rp10.000 dan pengadilan mengabulkan, maka jatuh talak. Sering dengar kan? Nah ya udah. Maksudnya kalau suami pergi tapi istrinya tidak ridho. Lah kalau suami istrinya ridho biarin dah pergi, yang penting transferan jalan. Maksudnya biar tetap ridho, ya udah. Yang menjadi persoalan itu kalau istri gak ridho, 6 bulan lebih tidak diberi nafkah. Lah kalau yang mohon maaf, yang suaminya berlayar kan tetap ya, tetap jalan kan nafkahnya, nafkah walaupun hanya nafkah lahir, dan istrinya ridho kan, ya udah selesai urusan. Yang jadi persoalan itu kalau tidak ridho, kemudian sang istri mengajukan gugatan ke pengadilan, kemudian pengadilan menyetujui dengan ibu sang istri tadi membayar uang iwat namanya pengganti, cuma 10.000, hanya seharga bakso aja 15.000 kok ya. Nah, kemudian pengadilan mengabulkan, maka jatuh talak 1, maka jatuh cerai. Kalau istrinya tidak ridho, catatannya itu istrinya tidak ridho. Nah dalam rumah tangga kan ya memang ya, tadi di segmen awal kan problem atau untaian badai itu akan selalu ada. Tadi pertama masalah finansial, yang kedua kecemburuan, kadang ketiga masalah kebiasaan buruk. Yang waktu awal-awal nikah kebiasaan buruk itu enggak terlihat. Awal nikah belum terlihat, apalagi pacaran, wong namanya masih promo. Promo mah ya dilihatin bagus-bagusnya, begitu udah jadi milik setahun 2 tahun itu baru kelihatan. Ya kalau baru nikah tuh nyuguhin minuman begini kan ya lengkap lah ya. Ada tatakannya, ada tutupnya. Begitu anak 1 tutupnya hilang, anak 2 tatakan hilang, anak ketiga sama gelas-gelasnya hilang. Laki pulang kerja mak bikin kopi, kopi bikin diri. Kayak orang baru aja tuh, gelasnya di situ, kopinya di situ. Kok kayaknya pada pengalaman, pada ketawain. Kebiasaan buruk. Yang suami juga begitu. Waktu masih baru-baru, ya Allah kayaknya tuh dermawan banget, diajak bang yuk ke sono, ayo bang ke sono ya ayo. Begitu punya anak yuk hitungannya ya Allah rinci banget. Kalau perlu ibu minta uang belanja suruh bikin proposal. Lah iya dulu kondangan bareng baju seragam apa namanya kapelan. Begitu punya anak 2 istrinya suruh jalan dulu, jalan dulu. Laki nyusul, ini kan kebiasaan buruk. Harusnya lah semakin usia kesini itu semakin diperlihatkan mesranya gitu loh. Udah umur 60-70 kemana-mana gandengan tangan. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Pak Ustadz tadi untuk pertanyaannya telah dijawab. Nanti kita akan lanjut usai jeda. Tetap di Ngopi Yuk. Pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, Anda masih menyaksikan Ngopi, Ngobrol Perkara Ilmu. Ngopi yuk. Setelah di segmen sebelumnya sudah dibuka untuk sesi tanya jawab, di segmen terakhir ini kita akan mendengarkan penjelasan lebih lanjut terkait dengan topik ngopi kita, yaitu untaian badai rumah tangga. Silahkan Pak Ustadz. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah dan juga pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Saking kompleksnya atau banyaknya problem dalam rumah tangga, mulai dari masalah keuangan, masalah kecemburuan, kadang juga konflik dengan mertua dan keluarga ya. Apalagi yang tinggal satu rumah sama mertua. Wah ya Allah. Konflik itu ada aja. Ada konflik masalah pembagian tugas dalam rumah, konflik dalam mengatasi rasa jenuh
Iya kok keluar masuk ini mulu sih. Masa sayur asem mulu. Maka ada solusi. Solusinya disingkat dengan huruf ikhlas. I-K-H-L-A-S. Ikhlas. Apa itu? Yang pertama, identifikasi masalah. Masalah saya dengan suami itu apa sih? Jadi diidentifikasi dulu masalahnya ini apa. Kadang kita ini bermasalah tapi bingung masalahnya apa. Kok rumah tangga berantem mulu, emang masalahnya apa? Bingung saya. Loh kok bingung, dia yang jalani kok bingung. Maka kita kenali dulu masalahnya saya ini apa sih? Apakah karena uang? Kayaknya enggak sih, suami nafkahnya cukup. Masalah kecemburuan? Enggak lah. Masalah apa? Oh masalah pola asuh anak. Kadang kan ya. Pola asuh anak kadang enggak, tapi kadang ada kebiasaan dari keluarga yang berbeda. Apalagi mohon maaf, kadang yang kita menikah, mohon maaf ya, dari daerah satu dengan daerah lain yang kadang budayanya berbeda. Ini kadang juga timbul masalah. Maka yang pertama adalah identifikasi masalah. Kemudian K, ikhlaskan tadi K yang kedua. Kendalikan emosi. Baru buka HP istri ada chat tulisannya, "Bang, saya tunggu di depan SD 05 ya." Marah. Padahal suaminya kan supir online, itu yang nunggu penumpang. Ini langsung marah begitu profilnya perempuan cakep, ngajak janjian ketemu di depan SD. Langsung marah, HP dibanting, loh yang rugi siapa? Kendalikan emosi. Sang suami yuk begitu nyampe rumah umpama ngelihat keadaan rumah kurang rapi, kendalikan emosi. Siapa tahu istri hari itu lagi nggak enak badan, mau beres-beres nggak kuat. Ini kadang yaitu mendahulukan ego, yang istri egonya yang suami. Yang IKH, hadirkan solusi, cari solusi. Kalau berdua nggak bisa, datang ke seseorang yang kita yakin bisa mencarikan solusi buat kita. Jangan ke sembarang orang cerita khusus masalah kita. Bukannya masalah selesai malah tambah parah jadi konsumsi publik. Apalagi ibu-ibu asal ada masalah bikin status. Jangan. Masalah kita cukup kita berdua dengan pasangan. Jangan jadi konsumsi publik. Saya sih nggak pernah ngeliat, cuman istri sering nunjukin. Nobi itu tuh lagi berantem sama suaminya. Ya Allah, dibikin status. Kemudian A, ampuni dan maafkan. Ini bukan perkara mudah ya. Tapi ini untuk menyelesaikan masalah. Kalau kita mempertahankan enggak, pokoknya enggak bisa. Wah, kalau udah pakai pokoknya itu enggak akan selesai itu masalah. Wong suami ya pasti punya salah, istri ya punya salah. Maka A yang kedua adalah ampuni dan maafkan. I-K-H-L. L belum? Langkah mendekat. I tadi identifikasi masalah. K kendalikan emosi. H hadirkan solusi. L-nya langkah mendekat. Artinya banyak komunikasi, sering ngobrol sama suami. Jangan sampai suami istri kayak orang nggak kenal. Dalam satu rumah nggak pernah ngobrol. Tahu-tahu bentar lagi hamil. Ya Allah, sering komunikasi. Banyak problem itu karena kurangnya komunikasi. Yang A tadi ampuni dan maafkan, yang S sepakati komitmen. Ya Allah, hurafi walillah. Entah udah ketawanya jangan terus-terusan. Lah iya. Ini harapan kita, keluarga kita itu ya dalam doa sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Semoga topik ngopi kita pada pagi hari ini bisa bermanfaat bagi seluruh pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Saya Tiara Dianti mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Pamit undur diri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Nastaghfirullahaladzim lakal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Simple TV, News, Sport, Entertainment.